Terus nih? Kata Mbak Jum, serius, Mon. Terus ini Mas asli apa enggak? Kata Mbak Jum, nggak tahu. Terus berliannya asli apa enggak? Kata Mbak Jum, nggak tahu juga. Kata Mbak Jum. Sekarang Mbak Jum tahu nggak kalau jual barang kayak gini yang cepet tuh di mana? Di mana, Din? Mbak Jum bilang nggak di mana? Kok lu diem aja sih, Din? Tadi gue tanya Mbak Jum juga diem kayak gini. Selaminnya, Din. Lihat, banyak jendolannya. Itu bukan jendolan, Din. Itu batu-batuan. Wah, Mon, kalau ini cincin asli, pasti harganya mahal, bisa jutaan rupiah. Masa, Din? Harganya bisa jutaan. Nih, lo hitung aja batunya. Kalau batunya ini misalnya 1 juta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 10, berarti 10 juta, belum emasnya. Tapi masalahnya, Din, itu emas asli apa bukan? Nah, kalau mau buktiin ini emas asli apa bukan, gampang, Mon. Gimana caranya? Lu taruh cincin ini jauh-jauh. Di atas pagar juga boleh sih. Nah, terus kita panggil, Mas, sini Mas. Kalau dia nyamperin, berarti ini Mas asli. Kalau nggak nyamperin? Dia sekong. Del, gue mau nanya, Del. Cincin berlian tuh mahal nggak ya? Ya, Mon. Kalau lo mau ngasih cewek cincin, gak usah yang berlian deh. Nanti napas lo tinggal sehari langsung lewat lo. Gue nanya, Del, cincin berlian tuh mahal apa enggak? Gak usah mimpi, Mon. Muka lo nanti tambah hancur kalau lo pakai cincin berlian. Jangan lebay, yang wajar-wajar aja. Del, gue nanya. Mon, jangankan pakai cincin berlian, nanya aja lo nggak pantas. Gue nanya banget ya. Ya elah, kayak nggak tahu aja, Mon. Kalau ada lomba orang paling hina di dunia, lo juara 1. Nah lo? Ya gue nggak ikut, nganterin Pak Kosan. Mana sih teman, lama banget ah. Bahaya lo. Apa-apaan sih lu, Mon? Main tepuk aja. Aku kan terkejut. Sorry, Din. Soalnya tadi di punggung lo ada nyamuk. Ngeledekin gue tepak aja. Gimana, Mon? Abdel tahu harganya nggak? Gini aja, Din. Lo bawa cincin ini ke Teima, terus lo tanya sama Teima, berapa harga cincin ini di pasaran? Gitu aja. Ya, kenapa nggak tanya Abdel dulu? Siapa tahu Abdel tahu ancer-ancer harganya. Gue tuh malah berantem sama si Abdel, Din. Kok lu malah berantem sih? Alah, sama Abdel aja berantem. Lu kan tinggal bilang, Del, cincin ini yang nemuin gue, bukan Udin. Itu. Gue itu berantem sama si Abdel bukan soal siapa yang nemuin cincin. Soal apa dong? Soal siapa orang yang paling hina di dunia. Ya, kok lu malah main tebak-tebakan sih? Gue bukan main tebak-tebakan, Din. Tapi dia bilang begitu. Bilang gimana? Mon, kalau ada lomba orang yang paling hina, gue rasa pemenangnya lu, Mon. Gitu si Abdel ngomong. Keterlaluan banget itu si Abdel. Gue tersinggung. Kok lu yang tersinggung sih, Din? Emang dia pikir gue nggak bisa ngalahin lu apa? Lu kan ikut lomba, Din. Gimana mau ngalahin gue? Daftarnya di mana? Udah telat. Masakannya Mbak Sri enak banget. Ya nggak Cindy? Ready? Iya, Pi. Masakannya Mbak Sri rasanya kayak mie yang waktu kita makan di Hong Kong. Iya, Pi. Enak banget. Masa sih kalian suka berlebihan gitu ah? Cindy, Randy, kita kan belum pernah makan di Hong Kong. Yang waktu sama Om Hans itu, Pi. Itu di Sukabumi. Del, sini deh. Lihat Del, kita lagi makan apa? Makan mie, Pak. Rasanya Del, enak banget. Beda sama masakannya Kemon. Ya pasti, Pak. Orang teman kalau masak nggak pernah pakai bumbu. Tapi benar, Om. Masakannya Mbak Sri top banget. Cindy aja yang makannya seperti melayang-layang. Masa sih? Ah, jangan percaya Mas Abdel. Itu kan bisa-bisanya Pak Kosan sama anak-anak buat nyeneng-nyenengin hati saja. Tapi Del, ini enak banget asli. Masa sih, Pak?
Luar biasa. Gimana? Enak. Enak kan? Banget, Pak. Deh, itu punya saya deh. Iya, saya tahu. Tapi kalau saya nggak nyobain, gimana saya tahu rasa masakannya Basri? Saya bantuin ya, Mbak. Aduh, nggak usah mas, biar aja saya ngerjain. Biasanya yang ngerjain ini saya, Mbak. Kalau Neni sama Abdel, itu kalau makan nggak pernah nyuci piringnya sendiri. Loh, terus mereka ngapain dong? Nyuci piringnya orang. Pasti kok ada aja nih. Ngomong-ngomong, Mbak Sri ngerti soal berlian nggak? Ya tau lah, dulu kan majikan saya tukang jual beli berlian. Jadi sedikit banyak saya tahu juga soal berlian. Mahal ya harganya? Mahal banget. Dulu nih ya, ada orang yang nemuin cincin berlian di halaman rumah majikan saya waktu dia lagi nyapu. Terus gimana? Tapi dia nggak pernah ngaku kalau dia itu nemuin cincin berlian. Terus majikan saya ngerahin semua orang kampung untuk bantuin cariin cincin berlian itu. Terus? Nah, pas dia mau jual cincin berlian itu tuh, ketahuan lah sama orang-orang kampung. Terus dia diarak, diseret, dibakar. Dibakar hidup-hidup? Mati dong. Ya mati lah. Terus tau nggak dikuburnya? Nggak pakai digotong, diseret-seret. Terus nih kuburannya nggak pakai batu nisan, tapi malah diratain sama tanah pakai mesin giling. Terus habis itu dicor pakai semen sama batu koral. Biar apa tuh? Katanya sih biar rohnya nggak bisa keluar gentayangan kemana-mana. Tapi malam itu rohnya keluar juga, Mas. Bisa? Kan kuburannya dicor. Kan kuburan sebelahnya nggak dicor. Nah, mungkin dia numpang lewat dari kuburan tetangganya itu. Makanya dia bisa keluar. Nah, pas dia keluar gitu, dia samperin semua orang-orang yang ngehakimin dia. Dengan mulutnya yang merongos gitu. Isinya gigi semua, nggak ada lidah, nggak ada gusi. Tunggu, masih ada gusi, ada lidah. Terus gimana lagi, Mas Ri? Terus dia samperin saya. Begitu dia mau gigit saya saya dibangunin sama adek saya. Ternyata saya cuma mimpi. Bikin orang pucet aja, Mbak. Mas Temon, biasanya orang-orang tuh kalau pucet kelihatan loh di mukanya. Tapi Mas Temon kok nggak kelihatan sih? Kalau saya pucat itu bukan di muka, Mbak. Terus di mananya? Di gigi. Nggak ngeliat nih, gigi saya putih, pucat. Mon, temon. Apa-apaan sih lu, Mon? Main tepuk aja. Ada nyamuk lagi? Enggak, emang gue sengaja. Gimana, udah ketemu Teh Imah belum? Udah. Terus Teh Imah bilang apa? Gak bilang apa-apa. Soalnya gue lupa ngasih tunjuk cincinnya, Mon. Aduh, lu bego amat sih. Tapi tenang. Gue ketemu Mbak Jum. Terus pas Mbak Jum lihat cincinnya, Mbak Jum hampir pingsan, lu. Karena lihat berliannya, Din. Hampir keserempet bajai. Untung tenang ditarik. Masalah cincin ini gimana? Cerita yang lain nanti dulu. Tenang, Mon. Kata Mbak Jum, kalau ini bener-bener emas berlian asli, harganya bisa ratusan juta, Mon. Ratusan juta? Kata Mbak Jum, minimal harganya 50 juta. Masa sih? Serius nih? Kata Mbak Jum, serius, Mon. Terus ini mas asli apa enggak? Kata Mbak Jum, nggak tahu. Terus berliannya asli apa enggak? Kata Mbak Jum, nggak tahu juga. Kata Mbak Jum. Sekarang Mbak Jum tahu nggak kalau jual barang kayak gini yang cepet tuh di mana? Di mana, Din? Mbak Jum bilang nggak di mana? Kok lu diem aja sih, Din? Tadi gue tanya Mbak Jum juga diem kayak gini. Del, lu kok makan di sini? Gak enak, Mon, makan di dalam. Masakan yang Mbak Sri kan enak, Del. Masa lu bilang gak enak sih? Bukan masakannya yang gak enak, perasaan gua gak enak. Tadi gua udah makan di dalam, terus masakannya enak banget, gua nambah aja. Makanya gua makan di sini. Takut ditegur sama Pak Kosan. Oh gitu. Ya udah lu makan di sini aja. Tapi di dalam nasi sama lauknya masih ada kan, Del?
Habis, Mon. Ini yang terakhir. Terus gue makan apa dong? Ya makan nasi, masa mau makan batu. Ya, tapi nasi dulu habisin, Del. Besok juga masak lagi. Repot amat, Mon.